Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 15 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 10 Agustus 2025. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad ba'da subuh pekan kedua, membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima. Kita masih melanjutkan pembacaan tafsir surat An-Naba. Bacaan tafsir surat An-Naba. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada ayat yang ke-14. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-15 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka
wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Salah saya. Bukan ini. Baik. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke berapa? Ada yang masih ingat? 11 ya. Baik. Ke-11 wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sekarang kita membaca ayat yang ke-12. Saya ulang dari ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata pada ayat yang ke-6 dari surat An-Naba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata pada ayat yang selanjutnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh. 7 buah langit yang kokoh. Penulis berkata, ay sab'a samawat fi ghayatil quwwah was-salabati wasyiddah. Kami bangunkan di atas kalian 7 buah langit dalam keadaan sangat kuat dan sangat kokoh dan sangat keras. Wa qad amsakaha Allahu biqudratihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menahan langit-langit tersebut dengan kuasanya. Wa ja'alaha saqfan lil ardh. Dan Allah menjadikan langit-langit tersebut atap bagi bumi. Fiha iddatu manafi' lahum. Di dalam langit-langit terdapat berbagai macam manfaat-manfaat bagi manusia. Di antaranya turun hujan. Di antaranya menahan panas karena ada awan dan seterusnya. Walihada dzakara min manafi'iha asy-syams. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari manfaat-manfaat langit-langit yang 7 buah tadi adalah matahari. Faqala waja'alna sirajan wahaja. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, dan kami jadikan
matahari sebagai cahaya yang sangat terang. Dan itu ada di langit. Jadi maksud penulis di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan di atas kalian 7 buah langit yang kokoh, yang kuat, yang keras, tidak mudah pecah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menahannya dengan kuasanya. Dan ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah jadikan langit tersebut sebagai atap bagi bumi. Ini salah satu manfaat dari langit untuk manusia yang ada di bumi. Dan di sana banyak manfaat-manfaat lain dari keberadaan langit yang 7 tersebut. Kalau seandainya ada orang bertanya, di manakah langit tersebut yang 7? Apakah yang kita lihat ini disebut dengan langit-langit yang 7? Yang kita lihat sekarang dengan mata kepala kita ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langit 7 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bukan langit dari jenis yang kita lihat sekarang ini, yang merupakan atap bagi udara semata. Akan tetapi dia adalah alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, berlapis-lapis sebanyak 7 lapis. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya, dan juga jumlah bilangan atau jarak antara satu dengan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Allah Subhanahu wa taala menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Langit 1, di atasnya langit 2, di atasnya langit 3, dan seterusnya. Langit yang pertama, dia adalah yang kita lihat. Di dalamnya ada bintang-bintang dan juga planet-planet yang di atas bumi secara langsung, yang bisa kita lihat dengan teleskop. Maka ini adalah masuk kepada langit yang pertama. Dan di atasnya langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang ketujuh, sampai langit yang ketujuh. Dan di setiap langit, kemudian di atasnya terdapat jarak yang sangat besar. Ada beberapa hadis di antara riwayat Imam Tabari bahwa antara satu langit dengan langit yang lain 500 tahun perjalanan. Kemudian langit yang ketujuh, dia adalah langit yang paling tinggi, dan di atasnya adalah atap seluruh makhluk yang disebut dengan arsy. Di atas langit yang ketujuh adalah atap seluruh makhluk yang disebut dengan arsy. Dan arsy adalah a'zamul makhluqat lillahi subhanahu. Arsy adalah makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa, menetap di atas, meninggi, naik di atas arsy. Dan ketika saya katakan menetap, meninggi, naik di atas arsy, jangan difikirkan bahwa Allah bersentuhan dengan arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, maka Allah ba'inun min khalqi. Allah terpisah dari makhluknya.
Dan langit-langit yang 7 sebagai langit-langit yang besar tadi, bahkan tebalnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, setiap langit mempunyai tebal 500 tahun perjalanan. Kemudian antara satu langit dengan langit yang lainnya 500 tahun perjalanan. Setiap langit 500 tahun perjalanan. Berarti besar dan panjang perjalanannya ke atas. Itu langit-langit yang 7 dibandingkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan sebuah cincin yang dilempar di padang pasir. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawatu sab' fil kursi illa ka halqah mulqatun fi falati min al-ardh." Tidaklah langit-langit yang 7 lapis melainkan seperti satu cincin yang dilempar di padang pasir dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, tidaklah langit-langit yang 7 seperti koin kecil diletakkan sebanyak 7 koin di dalam sebuah tameng yang besar dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran antara langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kursi Allah adalah maudhi'ul qadamir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat telapak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fadlul 'arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falat 'ala tilkal halqah. Sedangkan perbandingan arsy dengan kursinya Allah, jadi langit 7, kursi, arsy. Perbandingan kursinya Allah dibandingkan dengan arsy seperti cincin yang dilempar pada padang pasir. Jadi sangat besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan langit yang 7 yang diciptakan oleh Allah yang sangat kokoh. Nah. Bentar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di langit. Sebagaimana dalam surat An-Nazi'at ayat 27-28. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam, sebentar ya, baik. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 16. Aamintum man fis sama. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di langit. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa langit sangat kuat, kokoh, keras, tidak mudah patah, pecah, hancur. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 27-28. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banah. Apakah kalian lebih kuat sebagai makhluk
atau langit yang lebih kuat yang Allah telah ciptakan. Rafa'a samkaha fasawwa. Allah Subhanahu wa taala mengangkat lipatannya dan Allah meratakannya. Ini menunjukkan bahwa langit sangat kuat. Itu pelajaran dari ayat ini. Baik. Kita lanjut kepada ayat yang ke-13. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa ja'alna sirajan wahhaja." Nabbaha bis-siraj 'ala an-ni'mati binuriha alladhi sara daruratan lil khalq. Wa bil wahhaj wa hiya hararatuha 'ala ma fiha min al-indaj wal manafi'. Allah menjadikan matahari sirajan. Allah menyebutkan matahari sebagai siraj, cahaya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cahaya matahari tersebut maka menjadi hal yang sangat diperlukan oleh makhluk. Matahari sangat diperlukan oleh makhluk. Kemudian Allah menyebutkan sifat matahari wahhajan. Wahhajan artinya panas. Dan panas matahari ini bermanfaat untuk makhluk. Yaitu untuk menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan menjadi matang. Menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan menjadi matang. Dan juga bermanfaat. Panasnya matahari tersebut bermanfaat bahkan kepada manusia. Bermanfaat bahkan kepada manusia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan ayat ke-13 dengan ayat ke-12? Ayat ke-13 menceritakan tentang langit, ayat ke-12 menceritakan tentang langit, ayat ke-13 menceritakan tentang matahari. Hubungannya adalah ketika Allah menyebutkan tentang atap, bahwa langit itu adalah atap, maka Allah menyebutkan sebagian manfaat yang ada pada langit. Dan juga di antara manfaat yang ada pada langit adalah matahari. Dan juga penyebutan langit yang 7 ini cocok untuk menyebutkan apa yang paling agung yang disaksikan oleh manusia ketika melihat langit, yaitu matahari. Nah, itu dia. Itu hubungannya ayat 12 dengan ayat 13. Mengapa setelah menyebutkan langit pada ayat yang ke-12 menyebutkan tentang matahari? Karena yang pertama adalah bahwa langit adalah atap bagi bumi. Dan di dalam langit ada manfaat-manfaat. Yang kedua, kenapa menyebutkan matahari? Karena ketika orang melihat ke atas ke langit, maka dia akan menyaksikan yang ada di langit tersebut, dan di antaranya yang paling besar adalah matahari. Maka di dalam hal ini terdapat ibrah, pelajaran. Dan juga bagi manusia, dan juga nikmat untuk manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia akhirnya bisa merasakan nikmat matahari. Dan nikmat tersebut sangat besar bagi manusia. Dan surat An-Naba ayat 13 ini, wa ja'alna sirajan wahhaja, kami jadikan matahari sebagai cahaya dan juga yang cahaya yang kuat. Ini seperti dalam surat Nuh ayat 16.
Wa ja'ala syamsa sirajan. Allah menjadikan matahari sebagai cahaya penerang bagi manusia. Nah, kemudian selanjutnya penulis menafsirkan pada ayat yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirat, dan kami telah turunkan dari al-mu'sirat. Al-mu'sirat ini awan-awan. Ma'an sajjaja, air sajjaja, ay kathiran jiddan, air yang sangat banyak. Kami turunkan dari awan-awan air yang sangat banyak. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan ayat yang ke-14 ini tentang hujan dengan ayat yang ke-13 tentang matahari? Hubungannya adalah berpindahnya dari penyebutan langit kepada penyebutan awan. Kemudian penyebutan hujan. Ini adalah hubungan yang sangat kuat. Yaitu bahwa ketika ada langit, maka salah satu keadaan langit dengan peraturan dari Allah yang Allah ciptakan untuk langit tersebut, yaitu turunnya hujan. Yaitu turunnya hujan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Surat An-Naba ayat ke-14 ini. Kami turunkan dari awan air yang banyak, berat atas bumi, dan airnya turun bertubi-tubi dan sangat banyak. Ayat ini An-Naba ayat 14 persis seperti surat Abasa ayat 25. Anna sababnal ma'a sabba. Kami menyiramkan kepada bumi air yang banyak. Persis juga pada surat Ar-Rum ayat 48. Allah alladzi yursilur riyah. Allah yang telah mengutus angin, fatuthiru sahaban, maka kemudian terkumpullah awan, fayabsutuhu fis sama, lalu Allah bentangkan awan tersebut di langit, kaifa yasha, sekehendak Allah. Ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke depan, ke belakang, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, sekehendak Allah. Wa yaj'aluhu kisafan. Allah Subhanahu wa taala jadikan awan-awan tersebut kisaf. Kisaf itu artinya tebal. Fataral wadqa yakhruju min khilal. Maka engkau akan melihat hujan turun dari celah-celah awan tersebut. Di zaman kita yang begitu canggih kameranya ini, bisa terlihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaikkan uap dari lautan, kemudian mengumpulkannya pada awan, lalu Allah jalankan awan tersebut dan Allah turunkan hujan. Bisa terlihat dengan mata kepala kita sekarang. Subhanallah. Kemudian di ayat yang ke-15, penulis berkata, linukhrija bihi habba wa nabatan, supaya kami dengannya mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ay min birrin wa sya'irin wa dzarrah wa aruz wa ghairi dzalika mimma ya'kuluhul adamiyun. Biji-bijian yang dimaksud adalah bur, gandum, syair, gandum yang lembut, dzarrah, biji sawi, aruz, beras, dan yang lain-lainnya yang dimakan oleh anak Adam. Wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Yashmalu sa'iran nabat alladzi ja'alahu Allahu qutan limawashihim. Ini mencakup seluruh tumbuh-tumbuhan yang Allah jadikan tumbuh-tumbuhan tersebut sebagai makanan
untuk binatang-binatang ternak mereka. Ini yang disebutkan oleh penulis tafsirannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surat An-Naba ayat ke-15 persis dengan surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi hadaiqa wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit, yaitu dari atas, air yang penuh dengan berkah. Dan air hujan memang penuh dengan berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut jannat, tumbuh-tumbuhan. Wa habbal hasid, dan biji-bijian yang merekah. Surat Qaf ayat 9. Ayat yang ke-15 ini juga sama dengan surat Abasa ayat 27 sampai 32. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan di dalam bumi tersebut tumbuhan. Wa inaban, dan anggur. Wa qadban, dan batangnya. Wa zaitunan wa nakhla, dan buah zaitun dan buah kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun. Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum, dan buah-buahan sebagai makanan bagi kalian dan juga sebagai makanan bagi binatang-binatang ternak kalian. Nah, itu tafsiran dari surat An-Naba ayat 15. Kemudian Allah berfirman, wa jannatin alfafa, yang artinya dan kebun-kebun yang lebat. Kebun-kebun yang lebat. Penulis berkata, ay basatin multaffah fiha min jami'i asnafil fawakih alladhina, yaitu kebun-kebun yang dikelilingi di dalamnya dari seluruh macam-macam buah-buahan yang lezat. Falladhi an'ama 'alaikum bihadhihi an-ni'mah al-jalila allati la yaqdiru qadraha wa la yuhsa 'adaduha, la yuqaddaru qadruha wa la yuhsa 'adaduha, kaifa takfuruna bih wa tukadzibuna ma akhbarakum bih min al-ba'thi wan nusyur, am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi ala ma'asihi wa tajhadunaha. Nah, ini pelajarannya. Kata beliau, yang memberi nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat ini, dari mulai ayat tentang bumi yang terhampar, gunung-gunung sebagai pasak bumi, kemudian Allah menjadikan bagi kita pasangan-pasangan, kemudian Allah menciptakan untuk kita tidur, menjadikan malam sebagai istirahat, siang sebagai penghidupan. Allah menciptakan langit yang 7 lapis, Allah menciptakan matahari sebagai pemberi cahaya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, Allah Subhanahu wa taala melebatkan kebun-kebun. Itu semua yang memberi nikmat kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu semua, kok bisa kalian mendustakannya? Mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kabar dari tumbuh-tumbuhan, hari kebangkitan dan hari
keluarnya manusia dari kuburnya. Itu semua kan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-15. Semuanya menunjukkan kuasa-kuasa Allah sampai ayat yang ke-16. Semuanya menunjukkan kuasa-kuasa Allah. Mengapa kalian tidak beriman bahwa yang maha kuasa tersebut, yang telah memberikan nikmat kepada kita, dengan nikmat yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita takar, kenapa kalian tidak percaya bahwa Allah yang seperti itu, dialah yang sanggup membangkitkan manusia, dialah yang sanggup mengeluarkan manusia dari kubur-kuburnya. Nah, itu adalah perkataan Syekh. Itu satu pelajaran yang sangat menarik, yang membuat akhirnya kita percaya bahwa Allah maha kuasa untuk mengadakan yaumul ba'ts, hari kebangkitan, yaumun nasyr, hari keluarnya manusia dari kuburnya, dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, am kaifa tasta'inuna bi ni'amih ala ma'asih wa tajhadunaha? Dan bagaimanakah kalian yang dengan nikmat Allah tersebut yang begitu banyak, kalian menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya? Atau kalian dengan nikmat tersebut tidak menyandarkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa? Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dari malam, dari siang, dari hujan, dari matahari, kalian gunakan selama hidup di dunia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat menunjukkan bahwa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kalian dengan nikmat-nikmat tersebut mengingkari bahwa nikmat tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi subhanallah, penyebutan nikmat-nikmat yang merupakan kuasa-kuasa Allah tadi dari ayat yang ke-6 sampai ke-16, itu tujuannya adalah untuk menetapkan Allah maha kuasa untuk bisa membangkitkan manusia. Dan itu yang kalian kufuri, yang kalian tidak percaya terhadapnya, yang kalian kufuri dan kalian tidak percaya terhadapnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya ada orang ateis, suruh baca ayat ini. Suruh baca ayat ini. Dari mulai ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Ini siapa yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Nggak mungkin dia sendiri, tercipta sendiri. Gunung-gunung sebagai pasak. Siapa yang menciptakan laki-laki punya pasangan dengan perempuan, kelaminnya berbeda, tetapi sama jenis manusia? Tidak mungkin sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan kita punya rasa kantuk? Ya, tuh. Rasa kantuk, bangunkan. Jangan dibiarkan. Nah, rasa kantuk dan tidur untuk istirahat. Kemudian siapa yang menjadikan malam, siang, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja? Menjadikan langit-langit, di langit ada matahari, kemudian dari matahari tersebut terkumpul awan, turun hujan. Siapa yang menjadikan itu semua? Maka fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir yang ateis akan benar-benar merasa terpojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kuasa-kuasanya ini, salah satu manfaatnya adalah untuk membuktikan kepada orang-orang musyrik kafir yang tidak percaya bahwa Allah akan membangkitkan mereka,
dan mereka tidak percaya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Baik. Kita lanjut. Penulis kemudian berkata, "Dzakarallahu ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah alladzi yatasaalu anhu al-mukadzibun wa yajhaduhu al-mu'anidun annahu yaumun 'azim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat, yang ditanyakan oleh orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang ditanyakan oleh orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Maka Allah mengatakan bahwa hari kiamat adalah hari yang agung. Wa anna Allah ja'alahu miqatan lil khalq. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat adalah miqat, yaitu tempat berkumpulnya manusia. Inna yaumal fasli kana miqata. Yang artinya sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan tentang hari kiamat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Faedah yang pertama, ketika Allah berkata, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan? Ini adalah penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmatnya, bahwa salah satu nikmat Allah, Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Makanya Allah menjadikan bumi cocok untuk para makhluk yang tinggal di dalamnya. Karena siapa yang menciptakan bumi ini, dia tidak akan pernah lemah untuk menciptakan yang lain setelah hancurnya. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi sebagai hamparan ini adalah mengingatkan kepada manusia bahwa ini adalah nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, agar manusia merendah, tidak menyombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi dan dijadikan hamparan, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada manusia bahwa ini nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seperti itu Allah sanggup untuk menciptakan kiamat, menciptakan bumi yang lain, sanggup. Dan dengan seperti itu pula agar orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang tidak percaya tentang hari kiamat, akan sadar bahwa hari kiamat memang bisa terjadi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja." Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Faedah dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan, dan ini adalah nikmat dari Allah untuk manusia. Dan ini faedahnya juga, pasangannya adalah sejenis tetapi beda kelamin. Berarti siapa yang mencari pasangan sejenis dengan sama kelamin, maka itu menyalahi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menyalahi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Nah,
Kemudian setelah itu faedah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Ini adalah penyebutan nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan pada kehidupan manusia ada sistem tidur agar manusia bisa beristirahat setelah dia bekerja di siang harinya. Ini coba kalau seandainya kita tidak pernah bisa tidur, maka niscaya tubuh ini akan hancur. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seperti ini, saat kita bangun dari tidur, kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mewafatkan kita. Begitu juga ketika Allah berfirman, dan kami jadikan malam sebagai tempat istirahat, pakaian maksudnya, beristirahat. Ini juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan malam itu gelap kecuali di beberapa tempat saja. Tujuannya adalah agar mata mengantuk kemudian beristirahat sehingga tubuh ini tidak letih, tidak capek karena memang sudah waktunya untuk beristirahat. Makanya kalau seandainya ada orang yang bergadang malam, maka itu menyalahi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti membahayakan tubuhnya. Apalagi begadangnya di atas maksiat dengan HP-nya. Kemudian ketika Allah berfirman, dan kami jadikan siang sebagai kehidupan untuk bekerja, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala juga. Karena di siang hari dia terang, seseorang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawinya. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari tadi. Baik. Kita lanjut para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miqatan artinya sudah ditentukan waktunya dan tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan ayat yang ke-17 dengan ayat yang ke-16? Hubungannya adalah bahwa ayat yang ke-17 ini penjelasan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum pada surat An-Naba ayat 2 sampai 3. Yas'alunaka 'anin naba'il 'azim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Apakah yang mereka tanyakan? Mereka tanyakan tentang kabar yang agung, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya. Kapan terjadinya hari kiamat? Maka ini jawabannya. Ayat yang ke-17 adalah jawabannya. Mereka bertanya-tanya kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat. Allah menjawab di ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqat. Sesungguhnya hari kiamat apa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini, surah An-Naba ayat 17, persis seperti surat Ad-Dukhan ayat 40. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari kiamat, waktunya sudah ditentukan seluruhnya. Waktunya sudah ditentukan seluruhnya. Baik. Kemudian penulis berkata, wa annallaha ja'alahu miqatan lil khalq. Allah menjadikan hari kiamat sudah ditentukan untuk para makhluk. Yunfakhu fihi ruh fayatuna afwaja wa yajri fihi min az-za'azi'
wal qalaqil ma yashibu lahul maulud wa tanza'izu lahul khulud fatasirul jibal hatta kal haba'il mabthuth wa tanshaqqus sama' hatta takuna abwaban wa yafsilu Allahu bainal khalaiqi bihukmihi alladhi la yajur wa tuqidu naru jahannam wa a'addaha lit-taghin wa ja'alaha mathwan lahum wa ma'aban wa annahum yalbasuna fiha ahqaban katsira wal haqbu ala ma qalahu katsirun minal mufassirin 80 sana fa idza waraduha la yadhuquna fiha bardan wala syaraba ay la yubarridu juludahum wa la yadfa'u dham'ahum illa hamiman ay ma'an haran yashwi wujuhahum wa yuqatti'u am'a'ahum wa ghassaqan wa huwa sadidu ahli an-nar alladhi huwa fi ghayatin natin wa karahatil madhab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hari kiamat suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala. Lalu kalian datang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah pintu-pintu. Dan dijadikanlah gunung-gunung. Maka menjadi fata morganalah ia. Penulis berkata terhadap ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meniup di hari kiamat ditiupkan sangkakala. Maka manusia datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Terjadi pada diri mereka rasa takut. Rasa takut yang membuat anak-anak baru lahir menjadi beruban. Rasa takut yang menggetarkan kalbu mereka. Gunung-gunung berjalan seperti kapas-kapas. Kemudian pecah, langit-langit pecah sehingga menjadi seperti pintu-pintu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memulai hisab di hadapan para makhluknya tanpa ada kezaliman. Api neraka jahanam dinyalakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sediakan api neraka jahanam tersebut untuk orang-orang yang taghin, melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan api neraka jahanam tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Dan mereka tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Ahqaban. Ahqaban artinya berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan ahqaban dari para ahli tafsir adalah 80-an tahun. 80-an tahun. Maka jika mereka sudah masuki neraka tersebut, mereka tidak merasakan di dalamnya dingin, tidak pernah merasakan dingin. Tidak pernah merasakan minuman. Artinya api neraka jahanam tidak akan mendinginkan kulit mereka. Kemudian api neraka jahanam di dalamnya seseorang tidak akan bisa hilang rasa hausnya. Minuman bagi penghuni neraka jahanam hanya air panas yang membakar wajah mereka dan memutuskan usus-usus mereka. Minuman api neraka jahanam juga adalah sadidan, yaitu nanah dari penghuni neraka yang sangat bau busuk dan sangat tidak mengenakan rasanya. Nah, itu yang ditafsirkan oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Saya kupas satu-satu.
Ketika Allah berfirman, "Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja." Pada hari ditiupkan sangkakala, maka kalian datang dalam keadaan berbondong-bondong. Maksudnya adalah itu terjadi ketika malaikat meniupkan sangkakala pada sangkakala. Untuk apa? Membangkitkan manusia dalam keadaan hidup pada hari kiamat. Lalu setelah itu manusia jalan dari kubur mereka menuju tempat hisab. Menuju tempat hisab. Jalannya berkelompok-kelompok, zumara. Makanya ada surat dalam Al-Quran apa? Surat Az-Zumar. Ayat ini, An-Naba ayat 18, persis seperti surah Al-Kahfi ayat 99. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala, fajama'nahum jama'a, maka kami kumpulkan seluruh dari mereka. Dan Rasul SAW menjelaskan akan hal ini dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Jaa'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala mas-sur?" Qala qarnun yunfakhu fihi. Ada seorang Arab Badui datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu sangkakala?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Qarn." Qarn adalah tanduk yang ditiup padanya, padanya. Jadi dia adalah seperti tanduk yang ditiup padanya. Nah, kemudian tadi dalam ayat yang ke-19, wa futihatis sama fakanat abwaba. Dibukakan langit-langit, maka bagaikan pintu-pintu langit tersebut. Langitnya pecah. Langitnya pecah. Maka akhirnya menjadi pintu-pintu. Ini subhanallah, saya wallahi para ikhwah, saya pernah bermimpi. Yang saya mimpi melihat langit itu sudah, ini kan kalau kita lihat langit ini, dia kan seperti hidup gitu, ada kehidupan. Dalam mimpi saya itu, saya melihat langit itu sudah tidak ada kehidupan, hampa, gitu. Hitam pekat. Subhanallah. Mungkin itu peringatan bahwa begitulah hari kiamat. Wallahu a'lam. Subhanallah. Dan surat An-Naba ayat 19 ini seperti surat Al-Furqan juga ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Dan pada hari itu langit terbelah dengan ghamam, awan-awan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan diturunkan malaikat dengan jumlah yang banyak. Begitu juga surat ayat yang ke-19 dari surat An-Naba ini persis dengan surat Al-Haqqah ayat 16 sampai 17. Wan syaqqatis sama' fahiya yauma idzin wahid. Maka terpecahlah langit. Maka pada hari itu langit akan hancur. Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat berbondong-bondong datang di atasnya. Subhanallah, pemandangan yang sangat luar biasa. Pemandangan yang sangat mengerikan. Yang disebutkan oleh Fadhil Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi, orang yang melihatnya tanza'ijul qulub. Hati akan bergetar, goncang. Dan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj tentang hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma 'ardhat. Pada hari itu, ketika kalian melihat kiamat, maka ibu-ibu yang menyusui anaknya akan melalaikan anaknya. Sekarang ini tidak pernah ada seorang ibu yang lalai terhadap menyusui anaknya. Kadang-kadang dia bawa anaknya itu sambil dia buang air besar, sambil.
demi menyusui anaknya. Tapi kalau hari kiamat tidak. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk, linglung, pusing, tidak tahu mau kemana. Padahal mereka bukan orang-orang yang mabuk. Itu yang ke-19. Sebagai penjelasan lebih dalam lagi. Wasiratil jibalu fakanat saraba. Maka dijalankan gunung-gunung seperti gunung-gunung tersebut menjadi fata morgana. Tidak ada wujudnya. Apa hubungan ayat ke-20 ini dengan ayat yang sebelumnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langit tadi, maka yang paling dekat dengan langit dari bumi adalah gunung, dan paling besar dari bumi dengan langit adalah gunung-gunung tersebut. Makanya disebutkan dan gunung-gunung dijalankan bagaikan fata morgana. Ayat ini surat An-Naba ayat 20 persis dengan surat At-Tur ayat 10. Wa tasirul jibalu sayra. Maka gunung-gunung berjalan dengan kencang. Subhanallah. Bayangkan antum gunung-gunung jalan. Dan saya pernah baca sebuah pengetahuan bahwa gunung yang kita lihat dengan mata kepala kita ini itu adalah 30% dari tubuh gunung itu. 70%-nya sebagai apa? Pasak bumi. Itu sangat besar. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa faedah-faedah yang kita bisa ambil dari ayat-ayat tadi? Ketika Allah mengatakan wa futihatis sama fakanat abwaba. Dibukakan langit-langit, maka dia menjadi pintu-pintu. Ini adalah bukti sempurnanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa langit yang 7 lapis yang kokoh tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hari kiamat seakan-akan tidak ada. Akhirnya seperti pintu-pintu. Langit yang kokoh ini Allah jadikan pada kiamat seperti tidak ada. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari ayat ini juga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjalankan gunung-gunung, akhirnya gunung-gunung tersebut seperti fata morgana. Cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung seperti fata morgana dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dihancurkan gunung tersebut. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 14. Jadi kalau ada orang melihat gunung asalnya, lalu dia datangi di hari kiamat menjadi tidak ada. Bagaimana cara Allah menghancurkan gunung yang besar-besar ini? Dengan yang pertama, dakka. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatau wahidah. Dan diangkut bumi dan juga gunung-gunung, maka Allah luluh lantakkan gunung-gunung tersebut. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, gunung yang asalnya ada kemudian seperti tidak ada, ini Allah jadikan kal'ihnil manfush, seperti kapas-kapas yang berterbang. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu. Kemudian yang ketiga caranya Allah menghilangkan gunung-gunung ini seperti haba, yaitu seperti debu-debu yang berterbangan. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Allah hancurkan gunung, maka akhirnya gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Subhanallah. Luar biasa. Nah, kita lanjut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, wa inna mastahaqqu hadhihi al-'uqubat
al-fadhi'ah jazaan lahum wa wifaqan ala ma 'amilu minal a'malil musilati ilaiha. Mereka, orang-orang kafir tersebut, berhak mendapatkan hukuman-hukuman yang pedih ini sebagai balasan untuk mereka dan sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan sampai mereka mendapatkan akan hal ini. Lam yadhlimuhumullah, Allah tidak menzalimi mereka. Walakin zalamu anfusahum. Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri, yaitu mereka tidak beriman kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walihada dzakara a'malahum allati istahaqqu biha hadzal jaza. Oleh sebab itulah Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka yang dengannya mereka mendapatkan hukuman ini. Apa perbuatannya? Ini hati-hati. Jangan sampai kita seperti ini. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak berharap ada hisab. Ai la yu'minuna bil ba'ts. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ini adalah penyebab mereka disiksa. Ketidakpercayaan mereka terhadap hari kebangkitan menyebabkan mereka disiksa. Wala anna Allah yujazil khalqa bil khairi wasyarr. Yang kedua, mereka tidak percaya kalau Allah memberi ganjaran bagi yang berbuat baik, memberi balasan hukuman bagi yang berbuat buruk. Ini mereka tidak percaya. Falidzalika ahmalul amal lil akhirah. Oleh sebab itulah mereka malas beramal untuk akhirat. Nah ini. Berarti siapa yang malas beramal, malas baca Quran, malas laki-laki sholat berjamaah di masjid, malas bersedekah, malas beribadah, ya, maka berarti sebenarnya dia sedang ada perasaan, walau secuil, bahwa tidak ada hari kiamat. Ada perasaan, walau secuil, Allah tidak memberikan ganjaran pahala. Karena kalau dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa akan ada hisab, akan ada pemberian ganjaran pahala dari Allah bagi yang berbuat baik dan pemberian hukuman dari Allah bagi yang berbuat buruk, maka dia akan semangat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya garis bawahi, sifat malas salah satu penyebabnya kurang percaya tentang apa? Hari kiamat. Kemudian yang kedua, sikap malas dalam beramal ibadah, salah dua penyebabnya adalah tidak begitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian penulis berkata, "Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba." Ini sebab yang ketiga. Mengapa mereka mendapatkan siksa? Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar pendustaan. Ay kadzdzabu biha takdziban wadhihan sarihan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan jelas, dengan tegas, tanpa ada sembunyi-sembunyi. Waja'athumul bayyinatu fa'anaduha. Dan ini sebab yang keempat, mengapa mereka mendapatkan siksa di hari kiamat? Mereka telah datang keterangan dari Allah. Diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab suci, dijelaskan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Malah mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang keempat. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, min qalilin wa katsirin wa khairin wa syarr, baik itu banyak sedikit, baik itu yang baik ataupun yang buruk, ahsainahu kitaba. Ai atsbatnahu fil lauhil mahfuz. Sudah kami tentukan itu semua di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Fala yuhsabul mujrimun anna 'adzabnahum bidzunubin lam ya'malu. Fala yahsabul mujrimun. Jangan sampai orang-orang berdosa mengira bahwa kami menyiksa mereka dengan hukuman akibat dosa yang belum mereka kerjakan. Enggak akan mungkin terjadi. Allah menghukum mereka karena dosa yang telah mereka kerjakan. Wala yahsabu annahu yudhi'u min a'malihim syai' atau yadhi'u min a'malihim syai' atau yunsa minha mithqalu dzarrah. Dan kalian wahai
orang-orang yang beriman, jangan pernah mengira bahwa akan dilalaikan sesuatu dari amalan kalian. Enggak mungkin. Akan dilupakan sesuatu dari amalan kalian walaupun seberat dzarrah. Seberat dzarrah kita akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang beramal kebaikan, maka dia akan pasti melihatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudhi'al kitab, dan telah diletakkan Alkitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Maka engkau akan melihat al-mujrimin, orang yang banyak dosa. Al-mushfiqin, takut dari apa yang mereka hadapi. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan mereka berkata, celakalah kami. Mengapa ini kitab, buku catatan amal kita, tidak menyisakan yang kecil, yang besar dari dosa kecuali tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma 'amilu hadir. Mereka mendapati apa yang telah mereka perbuat ada di hadapan mereka, hadir. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Kemudian Allah berfirman, fadzuqu, maka rasakanlah ayyuhal mukadzibuna hadzal adzabal alim wal khizyal ajaib. Rasakanlah wahai orang-orang yang mendustakan ini semua. Rasakanlah siksa yang pedih, kehinaan yang terus-menerus. Falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan pernah menambahkan kepada kalian kecuali siksa. Fa kullu waqtin wa hin yazdadu adzab. Orang-orang penghuni neraka di setiap waktunya bertambah siksanya. Wa hadhil ayah asyaddul ayat fi shiddati azabi ahlin nar ajaran Allah. Ayat ini surat An-Naba ayat 30, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu kecuali siksa. Kata penulis Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di bahwa ayat ini adalah ayat paling sadis tentang siksa penghuni neraka. Falan nazidakum illa adzab. Kami tidak pernah tambahkan kepada kalian kecuali siksa. Terus ditambahkan. Setiap harinya siksa. Misalkan nih, penghuni neraka minumannya air panas. Air panasnya misalkan 100 derajat Celcius. Maka besok dikasih air panas yang lebih parah panasnya. Besok lagi lebih parah. Tidak pernah berkurang. Itu maksudnya. Kami tidak tambahkan kepada kalian kecuali siksa. Maka hati-hati para ikhwah dengan akidah. Akidah agar kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menegakkan hari kiamat, membangkitkan manusia dari kuburnya. Alhamdulillah selesai kajian kita. Nah, ada beberapa pertanyaan. Ada yang langsung? Silakan, Pak. Sedangkan di ayat lain Allah mengatakan bahwa Allah mengendap sesuatu itu mengatakan kun fayakun. Itu hubungannya gimana? Hubungannya sekehendak Allah. Iya. Allah mau menciptakan bumi langsung bisa saja. Tapi kenapa dari jadi 6? Maka sekehendak Allah Subhanahu. Hikmah Allah yang mengetahuinya. Kemudian setelah menciptakan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Kenapa tidak ngaso dulu? Sekehendak Allah Subhanahu. Jadi kadang para ikhwah, pencarian hikmah tersebut perlu untuk menetapkan iman pada kita. Tetapi kadang-kadang hubungan antara satu dengan yang lainnya tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Allah, jadi bahasa pertanyaan tadi, Allah kan kalau ingin mencipta tinggal kun. Kenapa harus 6 hari? Maka jawaban yang paling mudah apa?
wa huwal khallaqul alim. Dan dialah Allah yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Lihat di situ Allah menggandengkan antara penciptaan dan pengetahuan. Maksudnya Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi ini selama 6 hari, Allah mengetahui hikmahnya apa. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, kemudian jin dari api, termasuk di dalamnya iblis dan syaitan. Itu semua adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak perempuannya akan pindah agama Kristen? Alasannya karena dari kecil sering diomelin, dipukulin, didoain yang jelek sama ayahnya. Dan saat ini sudah tidak mau pakai jilbab. Hari ini mau pergi ke gereja katanya. Anak perempuannya masih usia 20 tahun dan masih tanggung jawab orang tuanya. Maka wajib untuk berusaha semaksimal mungkin orang tuanya agar melarang anaknya dan menahan anaknya untuk berpindah agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Jangan sampai anak tersebut berpindah agama. Dan Allah yang membolak-balikan hati. Adapun kesalahan orang tua sering mengomeli, memukuli, berkata kasar, kotor, maka pada saat itu seorang orang tua memohon maaf kepada anaknya. Sehingga anaknya memaklumi. Mungkin dengan permohonan maaf tersebut, anaknya tidak jadi menjadi seorang Nasrani. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya menghadapi orang yang senang sekali mencari-cari kesalahan orang lain dan senang sekali melihat orang lain menderita? Jawabannya doakan agar orang tersebut bertobat kepada Allah, kemudian ingatkan bahwa musibah bisa menimpa saja siapa saja dan kapan saja sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan kenalkan bahwa apa yang dia dapati dari perkara-perkara dunia itu bukan murni ciptaannya, tetapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan salah satu bentuk bersyukur tidak merendahkan orang lain, memojokkan orang lain atau yang semisal. Wallahu a'lam. Saya sudah mendaftar haji khusus tahun 2023. Apa hukumnya mengajukan visa percepatan haji untuk program haji khusus plus dengan alasan mempercepat atau lebih cepat berangkat lebih baik? Jawabannya adalah jika difasilitasi oleh pemerintah, maka silakan. Jika difasilitasi. Ya. Dan fasilitasinya adalah resmi. Adapun fasilitasinya adalah dikondisikan dan uang mendaftarnya masuk ke dalam rekening pribadi, maka ini jangan menzalimi orang. Contoh misalkan ya, kita diberi kuota atau kita sudah menentukan kuota, pemerintah melalui Kementerian Agama dan juga DPR-nya menentukan kuota misalkan 20.000 atau 220.000 misalkan. Keluarlah visa itu. Kemudian yang sudah ngantri mendapatkan sesuai dengan antriannya. Lalu ada tambahan visa dari Kerajaan Arab Saudi misalnya. Sekitar 20.000 lagi. Berarti totalnya berapa? 240.000. Nah semestinya yang 20.000 yang baru ini juga diberlakukan peraturan yang sama. Yang sudah ngantri lama, dia yang lebih dahulu untuk ditawarkan. Dia yang lebih dahulu untuk ditawarkan. Jangan ditawarkannya dikondisikan. Contoh, ditawarkan, ayo Pak, bisa melunasi, kami beri waktu 2 hari. Duitnya dari mana? Ya, kalau tidak bisa, maka kami akan lempar kepada yang bisa. Ini tidak boleh. Sedangkan yang dipercepatkan adalah orang yang belum mengantri.
Paham ini? Ceritanya begitu para ikhwan. Yang belum mengantri, akhirnya dia baru daftar, kemudian karena banyak duit, akhirnya dia berangkat. Bagaimana tanggung jawab moral kita kepada orang yang mengantri sudah belasan tahun, bahkan saya baru haji kemarin, banyak yang komplain. Kenapa dikirim orang-orang yang sudah tua untuk berhaji? Karena daftarnya baru umur 40 ketika keadaan finansial sudah mulai membaik. Lalu berangkat 20 tahun setelahnya umur 60, 30 tahun setelahnya umur 70. Jalan sedikit ngos-ngosan, kena panas sedikit mau pingsan. Makanya ada klaim dari pihak sana, mengapa kalian mengirim jamaah haji yang mau mati ke sini? Maka kezaliman itu kalau seandainya percepatan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Percepatan yang benar adalah yang memang dikoordinasi oleh pihak haji, dan saya dengar akan menjadi, wallahu alam ya, saya tidak tahu, menjadi badan panitia haji ataupun kementerian haji. Saya berdoa, dari dulu kami mahasiswa waktu di Madinah, kita sudah menyampaikan aspirasi ini. Bahwa jadikan ini kementerian haji. Indonesia itu besar hajinya. Dan dia punya bergaining besar sebenarnya. Saya sengaja ngomong ini agar terdengar. Dia punya bergaining 220.000. Paling besar sedunia. Punya bergaining sebenarnya. Bergaining itu maksudnya, saya pengen tenda yang di depan. Saya pengen hotel yang dekat dan seterusnya. Karena kita bayar. Nah, tapi ketika ada ya tadi korupsi, akhirnya berkurang. Makanan yang aturannya enak, akhirnya teri saja dan terusnya. Apakah kita tidak kasihan? Dahulu orang-orang musyrik Quraisy, sampai saya gemetar. Orang-orang musyrik Quraisy mereka mengatakan khidmatul hujjat syarafun lana. Mengabdi kepada jamaah haji itu adalah kemuliaan bagi kita. Sekarang korupsi jamaah haji adalah kebiasaan kita. Nah, ini kan bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang wukuf di Arafah itu adalah doa paling kabul. Saya baru dapat jamaah saya. Ini Ustaz, saya pindah ke Jakarta, dikabulkan oleh Allah. Ini doa Arafah nih Ustaz. Doa Arafah itu doa kabul sekali. Saya berapa kali nasihati yang belum punya anak, hajian tuh. Berhaji dia, pergi. Kemudian doa di Arafah. 3 bulan setelahnya hamil istri. Bagaimana orang yang terzalimi berdoa di Arafah? Ini saya tujukan kepada semua yang memangku kewenangan dan juga para pemilik travel. Mumpung saya nggak punya travel. Jadi ngomongnya enak. Dan it's not my fashion. Nggak punya travel bukan fashion kita. Kita di pendidikan. Jadi hati-hati pada ikhwan yang ditawari murah, percepatan cepat. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada orang yang nunggu sampai mati dia? Nunggu. Paham itu maksudnya? Dan saya punya usul untuk haji. Dan memang memerlukan modal. Yang sudah ngantri-ngantri itu dikembalikan uang. Kemudian pemerintah membuat peraturan baru. Peraturan seperti yang dilakukan seperti di negara GCC, Timur Tengah. Sangat mudah dan sangat fair play sekali. Apa itu? Haji kan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup, maka semua antrian tersebut dibatalkan. Dan ini perlu modal, karena perlu mengembalikan apa? Pengembalian modal. Lalu, ini usulan ya. Kalau salah ya, dan perlu didiskusikan. Ini usulan saya.
Lalu dibuka nih bulan-bulan seperti ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. 6 bulan dibuka pendaftaran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Jumadal Tsaniyah berhenti pendaftaran. 6 bulan selanjutnya persiapan haji. Yang boleh mendaftar yang sanggup fisiknya, kemudian biayanya. Siapa yang sanggup tahun itu, dia bayar. Siapa yang sehat tahun itu, dia bayar. Kemudian, kalau ada orang tahun depan yang sudah tahun ini haji, maka dia suruh nunggu 6 tahun. Bagaimana di Arab Saudi? Nunggu 6 tahun. Itu sangat fair. Jadi kita tidak diolok-olok. Yang datang ke sini, jemaah haji. Gimana itu? Ya, maka para ikhwan yang dirahmati Allah, banyak pekerjaannya. Maka doakan pemerintah agar mendapatkan solusi terbaik, jalan yang terbaik. Ini negara besar dan kita sangat konsen. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak merendahkan pemerintah sekarang. Saya berdoa kepada Allah, menteri agamanya, para ulamanya, pengurus hajinya bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Ya. Bahasa yang semestinya dipakai di sana bisa bahasa Arab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu usulan saya itu. Mudah-mudahan didengar dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak ada yang tua-tua renta dibopong. Kenapa? Karena baru dapat giliran. Sesudah daftar di umur 30, kemudian antriannya sekarang sampai, saya baru dengar tadi malam ada orang 30 sampai 40 tahun. Coba bayangkan nanti. Habis itu dengan kata percepatan ini diambil jatahnya. Bagaimana orang itu tidak terzalimi? Berhadapan orang itu nanti di hari kiamat. Dan yang sangat ironi dalam urusan ini adalah ustadz-ustadz yang mengusung dakwah sunnah ikut-ikutan percepatan. Hati-hati. Urusannya bukan hanya sekedar mohon maaf duit, bukan. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak bagaimana? Haji itu kan kita ingin mabrur. Kok menggunakan cara yang tidak mabrur, itu gimana ceritanya? Dan kami haji tahun ini, tahun 2025. Dan yang bersama saya ada ustadz yang juga haji tahun kemarin. Sangat beda jauh. Ketika kuota memang sesuai, semuanya lapang, semuanya nyaman, tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang banyak mati. Beda dengan yang tahun 2024 kemarin. Di tenda di Mina lapang, bisa jalan-jalan. Sebagian ada yang bisa foto-foto. Beda dengan yang 2024. Di samping kamar mandi katanya. Tempat tidurnya. Dan tidak mungkin itu kalau seandainya tidak ditambah kuotanya. Dan tidak ada perhitungan. Makanya tahun kemarin ini saya ceritakan agar bapak-bapak ibu-ibu paham. Jangan bermudah-mudah. Tahun kemarin saya sangat mendukung itu. Pemerintah Arab Saudi ketat. Kita dari hotel transit sampai ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, itu hampir 10 kali checkpoint. Naik polisinya ke atas. Askarnya naik ke atas. Mana kartu nusuk? Itu kartu sakti ajaib itu. Bahkan orang tidak bisa masuk ke Masjidil Haram tanpa kartu itu. Dan saya berharap kartu itu tidak bikin di Indonesia. Apa antum? Pasti sudah tahu jawabannya. Karena itu kartu dibagikan di sana. Dan itu banyak sekali kunci-kuncinya sampai tidak bisa dipalsuin. Karena kalau sudah masuk Indonesia, khawatir kita.
Ini pada ikhwan yang dirahmati. Jadi usulan saya seperti itu untuk haji. Maka saya beritahu kepada antum, jangan berhaji dengan haji visa haji TKI. Apa itu haji visa TKI? Oh, nanti promosinya begini. Haji gratis umroh. Atau dibalik, umroh gratis haji. Oh, itu kan mantap. Ramadan berhaji, Ramadan berumroh, habis itu paspornya diambil, dibuat visa untuk TKI. Habis itu pulang ke Indonesia, nanti mau mendekati bulan haji, entah itu Syawal, berangkat lagi Arab Saudi sebagai TKI. Bohong-bohongan. Kita ingin mabrur, kok menjadi bohong, gimana ceritanya? Paham maksud saya? Ya. Itu satu. Ada yang berhasil. Enak Ustaz, tendanya. Iya, tenda kerajaan Arab Saudi haji dalam negeri bagus-bagus. Kami pernah merasakan. Saya hampir setiap tahun ketika di Arab Saudi, kita tendanya tenda dalam negeri. Bagus-bagus. Lebih bagus daripada yang katanya plus 5, bintang 5, lebih bagus. Ya, nggak sempit-sempitan, pakai ranjang dan seterusnya. Bagus-bagus. Tenda dalam negeri mereka. Itu yang jatah, itu yang diambil. Ini tidak boleh para ikhwan. Bohong. Kezaliman. Yang kedua, jangan berhaji dengan visa ziarah atau visa multiple. Yang ketiga, jangan berhaji dengan visa apalagi? Visa. Nah, ini kasus furoda ini pura-pura ada. Saya punya kawan yang punya travel, Ustadz, saya pesan sama antum, jangan sampai main haji furoda Ustadz. Kalau antum miskin, uangnya cuma dari jamaah, jangan Ustadz. Ya, kasihan Ustadz. Nanti Ustadz stres, sudah nggak bisa poligami, stres lagi Ustadz. Nah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Furoda itu ada dua, mujamalah dengan furoda. Mujamalah artinya visa dari instansi. Instansi di Arab Saudi memberikan visa kepada instansi yang di sini sebagai hadiah. Dijual. Furoda perorangan. Seorang yang diberi visa, aturan untuk hadiah yang ada perorangan, dijual. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh karena itu visa haji. Pokoknya yang bukan visa haji jangan. Yang paling selamat adalah ONH, baik reguler ataupun plus. Dan mudah-mudahan suara yang saya sampaikan tadi didengar. Batalkan semuanya. Kemudian setiap tahun buka dari bulan Muharram sampai bulan Jumadal Ula. Siapa yang sanggup? Baik itu secara finansial atau secara fisik. Siapa yang sanggup? Karena itu ditunjuki oleh dalil. Ustaz, kasihan dong yang sudah mendaftar. Ya itulah resiko. Daripada antum daftar. Sekarang anak-anak ini umur 13, 15. Daftar sekarang. Ya. Bahkan ada peraturan katanya mendaftarnya cuma boleh umur 17. Sudah dapat KTP, baru boleh daftar. Daftar, kemudian antrinya 40 tahun. Berapa itu? 57. Sudah asam urat. Sudah. Itu kalau bisa melunasi umur 57. Ternyata pas giliran dapat gilirannya, nggak punya uang. PHK. Ini gimana coba? Ya akhi, kita itu agama Islam itu sangat mudah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi manusia ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Ya enggak mampu, jangan sok mampu.
Jangan sok mampu. Sudah. Kalau tidak diwajibkan ya selesai urusan. Nggak akan ditanya di hari kiamat. Ini kadang-kadang tetangga sudah haji Ustaz semuanya. Lalu niatnya untuk apa? Untuk dibilang Pak Haji. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Oh, habis waktu nih. Gara-gara haji nih. Siapa yang nanya nih? Apa yang dimaksud dengan jujur kepada Allah? Lalu apabila kita masih suka bermaksiat dinamakan kita tidak jujur kepada Allah. Maksud saya sering mengatakan jujur kepada Allah itu maksudnya adalah usduq ma'allah di dalam iman. Jujurlah kepada Allah dalam iman. Saat sendirian. Jujurlah kepada Allah. Tidak bermaksiat dengan matanya. Saat sendirian. Jujur kepada Allah. Tidak bermaksiat dengan tangannya. Tidak bermaksiat dengan telinganya. Tapi kalau di hadapan manusia seperti orang alim. Nah, itu tidak jujur dalam iman. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seorang pemimpin yang sering merubah-rubah peraturan sesuai dengan moodnya? Dan bagaimana cara mengatasi orang yang seperti ini? Doakan aja untuk punya pemimpin. Doakan aja. Selama antum menjadi pemimpin, menjadi rakyat, doakan. Atau menjadi orang yang dipimpin, doakan kebaikan. Saya kan ikut grup kajian sunnah dan tiba-tiba ada tulisan yang isinya seperti ini. Lelaki pelit, jangan menikah dengan lelaki pelit meskipun dia rajin ibadah. Karena itu adalah neraka dunia sebelum neraka akhirat. Yang ingin saya tanyakan maksud dari tulisan itu bagaimana? Tanya sendiri yang nulis. Maksudnya mungkin ini menasehati untuk perempuan yang ingin menikah. Artinya kalau ingin menikah maka carilah lelaki yang tidak pelit. Dan itu memang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam larang untuk menikah dengan lelaki yang pelit. Ya. Dan lelaki yang miskin. Sa'luq la mala lahu kata Rasul. Adapun si fulan dia miskin, enggak punya harta. Karena nanti kan bagaimana bisa menafkahi. Tetapi bagi lelaki, kalau dia bekerja, mencari yang halal, maka yakinlah Allah akan menolong. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka miskin, Allah akan mengayakan mereka. Itu maksudnya. Jadi para perempuan hati-hati. Kalau mau menikah, lihat dulu lelakinya. Ya. Yang paling utama lihat agama dan akhlaknya. Adapun urusan harta, selama laki tersebut bekerja dan dia mau bekerja bertanggung jawab atas nafkah anak istrinya, maka tidak mengapa kalau seandainya dia terlihat cukup menengah ya ataupun di bawah, tetapi dia bekerja, tidak mengapa untuk menikah dengannya. Wallahu a'lam. Saya anak laki-laki tertua diamanahi meneruskan usaha almarhum atau ayah rahimahullah kami dengan modal 14 orang ahli waris. 23 tahun saya kelola usaha ini, akhirnya bangkrut dan meninggalkan hutang. Menurut keluarga saya hutang itu tanggung jawab saya karena saya yang mengelolanya, sementara saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Sementara adik-adik saya sudah sukses. Apakah memang hutang ini tanggung jawab saya sebagai pengelolanya atau adakah tanggung jawab 14 orang ahli waris lainnya? Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan modal 14 orang ahli waris. Apakah yang dimaksud 14 orang ahli waris dari si meninggal yang ini memberikan modal kepada si fulan yang menjalankan usaha tadi? Kalau seandainya memberikan modal, maka berarti dia mudharabah. Kalau modalnya habis bangkrut, maka sama-sama rugi. Ya, sama-sama rugi. Jadi tidak ada harus membayar. Sama-sama rugi berarti dia ditanggung sama-sama. Ditanggung sama-sama. Tetapi dilihat dulu prakteknya. Modal dari 14 orang ahli waris ini apa maksudnya? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau modal berarti 14 orang ahli waris ini memberikan kepada si yang mengerjakan modal ini, yang satu orang ini yang rugi tadi itu adalah dimodali, maka harus
untung dibagi sama rata, rugi dibagi sama rata juga. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.